Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1791. Melihat reaksi semua orang, Nalan Wanru sedikit tersenyum. Tampaknya semua orang sangat akrab dengan Longevitigu. Aku tidak akan banyak bicara tentang yang lainnya, tolong baca. Seperti yang dikatakan Nalan Wanru, seorang gadis muda dan cantik datang dengan nampan yang dilapisi kain merah, dan dengan gerakan Nalan Wanru, letakkan nampan itu di atas stan. Buka. Nalan Wanru mengucapkan kalimat lain. Mendengar ini, gadis itu membuka kain merah di atas nampan, dan melihat bejana transparan di bawah kain merah. Di dalam bejana transparan itu ada pilar merah menyala yang tampak seperti kepala pohon mati. Ada banyak lubang kecil di pilar. Dari lubang kecil itu, cairan kuning keemasan mengalir keluar. Hampir pada saat itu terungkap, semua orang mengenalinya. Pilar merah menyala jelas merupakan kayu cendana yang mendinginkan darah, tetapi kayu cendana yang mendinginkan darah di bejana ini jauh lebih kuat daripada kayu cendana yang mendinginkan darah yang sebelumnya. Kayu wangi jauh lebih besar. Bukankah kayu cendana yang mendinginkan darah ada di sini? Kalau tidak salah, itu saja. Tes, apakah gu ini dibesarkan di kayu cendana ini? Hehe. Kayu cendana yang tahan darah hanyalah salah satu bahan mentah. Untuk meningkatkan gu aneh semacam ini, harganya tidak terbayangkan. Adegan itu penuh dengan diskusi lagi. Semua orang pasti pernah melihat bahwa warna merah menyala di bejana ini secara alami adalah kayu cendana pendingin darah. Kayu cendana pendingin darah hanya ada sebagai tempat tinggal serangga gu. Nalan Wanru mulai memperkenalkan lagi. Menggunakan kayu cendana sebagai tempat tinggal, cacing gu ini cukup halus. Apa ini? Di antara makanan cacing gu ini, kayu cendana penghilang darah adalah yang terburuk. Puff. Apakah kayu cendana yang mendinginkan darah adalah yang terburuk? Semua orang terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Anda harus tahu bahwa harga sepotong kecil cendana pendingin darah tadi sudah ratusan juta. Dalam gu umur panjang yang kecil ini, kayu cendana yang mendinginkan darah sebenarnya adalah bahan terburuk. Tampaknya semua orang tahu bahwa bahan yang dibutuhkan untuk mengolah gu umur panjang kecil sangat mahal. Namun, yang ingin saya katakan adalah bahwa harga termahal yang harus dibayar untuk mengolah gu umur panjang kecil bukan hanya ini bahannya. Nalan Wanru ragu-ragu untuk berbicara, yang menggugah selera semua orang. Apa yang paling mahal? Nona Nalan, jangan bodoh. Itu benar, Nona Nalan, kamu pandai dalam segala hal, satu-satunya hal buruk adalah kamu suka bermain trik. Saat orang-orang berbicara, mereka mulai mengeluh tanpa sadar. Ketika Nalan Wanru mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sebenarnya, hal yang paling mahal untuk menumbuhkan gu umur panjang kecil ini bukanlah bahannya, tapi waktunya. Nalan Wanru berkata lagi. Saat semua orang bertanya-tanya, Nalan Wanru berbicara lagi. Umur panjang kecil gu, di seluruh Daxia, ada kurang dari 3 yang ada, dan salah satunya ada di sini. Penyihir Miao Jiang kita membutuhkan 500 tahun untuk menyempurnakan gu umur panjang yang kecil. Nalan Wanru tersenyum lagi. 500 tahun. Apakah kamu bercanda? Penyihir macam apa yang bisa hidup selama 500 tahun? Benar, Nona Nalan, apakah kamu menyombongkan diri? Tes, aku tidak membicarakanmu, kalian benar-benar bodoh, umur panjang kecil gu tidak disempurnakan oleh penyihir selama 500 tahun. Penyihir telah diturunkan dari generasi ke generasi, dan keturunannya semuanya didedikasikan untuk menyempurnakan gu umur panjang kecil. Pada awalnya, beberapa orang mempertanyakan perkataan Nalan Wanru, namun beberapa orang yang berpengetahuan memberikan penjelasan. Bab 1792. Tamu terhormat ini benar. Hanya ada 3 gu kecil umur panjang yang tersisa di dunia, dan mereka semua diwariskan dari generasi ke generasi oleh penyihir Miao Jiang. Butuh upaya telaten para pendahulu yang tak terhitung jumlahnya untuk berhasil menyempurnakannya. Nalan Wanru juga berkata sambil tersenyum saat mendengar kata-kata itu. Itu benar-benar aneh. Tidak mudah bagi seorang gu untuk diwariskan selama ratusan tahun. Waktu tak ternilai harganya. Ini adalah sesuatu yang tak terhitung banyaknya orang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk menyempurnakannya. Umur panjang gu kecil, mendengar nama ini, aku hanya merasa mendominasi. Jika benar-benar mungkin untuk hidup selamanya, itu tidak akan terlalu banyak uang. Ketika semua orang mendengar kata-kata Nalan Wanru, mereka mulai berdiskusi. Sepertinya semua orang sudah tahu betapa berharganya benda ini.
Umur panjang Gu yang kecil juga merupakan barang lelang dengan harga cadangan termahal hari ini, dan bahkan dalam sejarah konferensi Nanke kita. Nalan Wanru memiliki senyum di wajahnya. Berapa harga cadangan tertinggi dalam sejarah? Seseorang penasaran. Saya ingat bahwa harga cadangan tertinggi untuk lelang final konferensi Nanke sebelumnya adalah 4 juta. Mungkinkah harga cadangan untuk barang ini hari ini bisa lebih tinggi lagi? Itu tak terhindarkan, saya pikir, setidaknya 5 juta untuk memulai. Saudaraku, tata letaknya terlalu kecil. Kurasa 7 juta. Hehe. Kurasa 10 juta. Nona Nalan, umumkan harga cadangan. Seseorang berteriak, tetapi saat ini Nalan Wanru hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Para tamu yang terhormat, jangan khawatir. Lelang akan dimulai dalam 10 menit. Pada saat itu, para tamu yang terhormat, Anda secara alami akan mengetahui harga cadangannya. Nalan Wanru menghibur semua orang. Benda ini, aku bertekad untuk mendapatkannya. Pada saat ini, Long Zaitian berbicara, benda ini disebut Gu umur panjang kecil, pasti ada hubungannya dengan Gu umur panjang. Kalaupun tidak ada hubungan, maka efeknya pasti sama. Paman Bao, menurutmu berapa banyak yang bisa kamu keluarkan untuk mendapatkan benda ini? Yue Nanyin bertanya dengan menarik. Saya tidak punya ide. Long Zaitian hanya menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu. Lalu apa yang kamu katakan bahwa kamu harus mendapatkan apa yang kamu inginkan? Jika kamu menginginkan barang ini, kamu harus punya uang. Jika kamu tidak punya uang, katakan apa yang ingin kamu dapatkan. Yue Nanyin mencemooh kata-kata Long Zaitian. Dalam hal nilai sebenarnya, benda ini seharusnya tak ternilai harganya. Saat ini, Xiao Tao yang berada di samping berbicara. Si Xiao Tao, kamu benar dengan apa yang kamu katakan. Keturunan Gu kecil yang berumur panjang ini, yang tidak tahu dari sekte atau cabang mana dia berasal, benar-benar melelang barang ini. Yue Nanyin sedikit bingung ketika mendengar ini. Ini adalah pelanggaran terhadap keputusan leluhur. Hal-hal seperti umur panjang kecil Gu tidak akan dilelang kecuali mereka berada di ujung jalan. Karena benda ini adalah harta yang tak ternilai harganya. Xiao Tao menghela nafas sedikit. Aku tidak bisa mengontrol sebanyak itu lagi. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Itu urusan orang lain. Bagaimana mereka menghadapinya adalah urusan mereka. Yue Nanyin menghela nafas setelah mendengar kata-kata itu. Mendengarkan kata-kata keduanya, Long Zaitian berpikir dalam hati, Xiao Tao hanyalah seorang pelayan, bagaimana mungkin seorang pelayan tahu begitu banyak. Dari sini terlihat bahwa asal-usul Yue Nanyin dan Xiao Tao sangat tidak biasa. Adegan masih ramai dengan orang, dan 10 menit berlalu dengan cepat. Setelah Nalan Wanru meninggalkan panggung sebentar, dia kembali saat ini. Para tamu terhormat, 10 menit telah berlalu. Saya pikir semua orang hampir siap. Lelang item lelang terakhir kita akan segera dimulai. Nalan Wanru masih memiliki senyum lembut di wajahnya. Bab 1793. Nona Nalan, mari kita mulai. Mari kita lihat berapa harga cadangan untuk harta yang belum pernah ada sebelumnya ini. Ya, Nona Nalan, ayo mulai. Nona Nalan, saya bertekad untuk mendapatkan benda ini. Selama saya mendapatkan benda ini, saya pasti akan menjadi yang terbaik di antara penonton dan mendapat kesempatan untuk makan malam bersama Nona Nalan. Semua orang sangat antusias. Semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa umur panjang Gu yang kecil ini pasti akan mendapatkan harga tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya hari ini. Kalau begitu, mari kita mulai. Barang lelang terakhir kami hari ini juga merupakan barang lelang terakhir kami hari ini. Harga awalnya adalah 30 juta yuan, dan setiap kenaikan tidak boleh kurang dari 500.000 yuan. Lelang dimulai sekarang. Nalan Wanru memiliki senyum di wajahnya, tetapi begitu kata-katanya keluar, terdengar suara gemuruh lagi di tempat kejadian. Harga mulai 30 juta. Apa kamu sudah gila? Baru saja saya pikir harga awalnya tidak akan lebih dari 10 juta yuan. Sepertinya saya masih terlalu kecil. Harganya 30 juta, hehe, orang kaya senilai puluhan juta tidak berhak ikut. Ada banyak diskusi di antara orang-orang, dan tidak diragukan lagi bahwa harga cadangan 30 juta yuan segera membuat sebagian besar penawar menolak. 35 juta. Pada saat ini, seseorang berbicara. 70 juta. Harganya langsung berlipat ganda. 100 juta. Harganya dengan cepat menembus 100 juta, dan setelah menembus 100 juta, harganya terus naik. Ini sudah item lelang terakhir, dan semua orang tidak memiliki reservasi.
Mereka semua ada di sini untuk item lelang terakhir. Pada saat terakhir ini, tidak perlu menyembunyikan dan menahannya. Hampir 200 juta sebentar lagi, berapa harga transaksi benda ini? Yue Nanyin menghela nafas sedikit, dia telah berpartisipasi dalam banyak lelang, tetapi konferensi Nanke yang dia hadiri hari ini mungkin adalah yang paling menakutkan. Nona, uang kecil kami tidak cukup, kami bahkan tidak mampu membayar harga cadangan. Xiao Tao memiliki ekspresi malu di wajahnya, dia dulu berpikir bahwa multi-jutawan sangat kaya, tetapi sekarang tampaknya multi-jutawan seperti itu. Di tempat ini, multi-jutawan bahkan tidak memenuhi syarat untuk menawar. Sialan Xiao Tao, kamu tidak perlu memberitahuku. Yue Nanyin sedikit terdiam, ketika dia mengatakan ini, dia melirik Long Zaitian lagi. Saat ini, Long Zaitian masih duduk di kursinya, menyaksikan situasi pelelangan di tempat. Paman, apakah kamu masih berencana untuk bergerak? Yue Nanyin tidak tahan lagi dan bertanya. Apa terburu-buru? Ini belum waktunya. Pemenangnya adalah orang yang tertawa terakhir. Proses penawaran tidak begitu penting, tapi hasilnya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya tersenyum sedikit. Melihat Long Zaitian seperti ini, Yue Nanyin sedikit terdiam. Dia membenci penampilan tenang Long Zaitian. Saat ini, harga Small Longevity Gu telah meningkat pesat, dan dengan cepat menembus 200 juta, dan tidak butuh waktu lama untuk menembus 300 juta. Setelah harga mencapai 300 juta, laju kenaikan harga melambat, namun masih terus meningkat, ada kecenderungan samar untuk menembus 400 juta. 385 juta. Seorang pria parubaya menawar. 390 juta. Seorang wanita bertopeng berbicara. Oulke, apa yang harus kita lakukan? Uang kita hampir habis. Saat ini, Xuan Yuanfei sangat tertekan, dia menghabiskan banyak uang sebelum ini, dan sekarang dananya hampir habis. Tetapi pada saat ini, persaingan akan datang ke saat terakhir, dan mungkin dalam kisaran harga 50 juta untuk memutuskan kepemilikan akhir Gu umur panjang kecil. Bab 1794. Tuan, saya sudah lama memberitahu Anda bahwa Anda tidak boleh impulsif. Kami telah membuang terlalu banyak uang sebelumnya, dan sekarang kami sangat pasif. Mendengar ini, wajah Tuan Ke terlihat sedih. Tidak mungkin, mari kita perjuangkan, 400 juta, kita akan membayar 400 juta. Pada saat ini, Xuan Yuanfei mengertakkan gigi dan berbicara. 410 juta. Sebuah suara acuh tak acuh datang. 415 juta. 416 juta. 417 juta. Jelas, setelah sesi penawaran gila-gilaan, sumber daya keuangan semua orang telah mencapai puncaknya, dan tawaran saat ini semuanya meningkat 1 juta 1 juta. 450 juta. Saat ini, Long Zaitian berbicara. Paman Bao, apakah kamu akhirnya akan bergerak? Mata Yue Nanyin berbinar saat melihat Long Zaitian meneriakkan harga. Tuan, 450 juta, ini kesempatan terakhir kita untuk menawar. Saat ini, Kelao berada di sebelah Xuan Yuanfei, mengingatkannya dengan suara rendah. 460 juta. Xuan Yuanfei mengertakkan gigi dan berteriak. Setelah harganya mencapai 400 juta, keluarga Wu dan lelaki tua tak dikenal yang berprestasi baik sebelumnya tercengang. Keduanya memenangkan item lelang terakhir sebelumnya, jadi dalam penawaran untuk item lelang terakhir, mereka berada dalam posisi yang lemah dan sama sekali tidak dapat bersaing dengan semua orang. Adapun Xuan Yuanfei, dia awalnya punya banyak uang, tetapi karena dia menghabiskan banyak uang sebelumnya, dia sedang berjuang sekarang. 470 juta. Long Zaitian berbicara. Xuan Yuanfei langsung tersipu ketika mendengar harganya. Mereka tidak punya banyak uang di tangan mereka. Jika mereka terus menawar, mereka mungkin diminta untuk memverifikasi properti mereka. Setelah Long Zaitian meneriakkan harganya, dia memandang Xuan Yuanfei dengan senyum di wajahnya. Meskipun itu adalah senyuman di wajahnya, makna provokatif di dalamnya terbukti dengan sendirinya. 480 juta. Seseorang menyebutkan harganya lagi, dan itu adalah pria parubaya. Dia menggertakkan giginya dan memanggil harganya, dia jelas membuat tekad yang kuat. Itu adalah harga 500 juta, yang harus membutuhkan tekad yang besar. 500 juta. Long Zaitian berkata dengan tenang dan tenang. Teman ini sangat berani, tetapi hal yang baik seperti itu tidak dapat diperoleh dengan mudah olehmu. Saya akan membayar 510 juta. Itu adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih yang berbicara, dan dia membelai janggutnya. 550 juta.
Long Zaitian berbicara lagi. Ketika harga disebutkan, tidak diragukan lagi ada keributan lain di tempat kejadian. Harga Long Zaitian berbeda dengan harga orang lain. Harganya sudah mencapai titik 500 juta, dan harga yang diminta sudah naik ke level jutaan, atau bahkan level puluhan juta, yang sudah sangat luar biasa. Namun, Long Zaitian menaikkan harganya puluhan juta ketika dia membuka mulutnya. Cara menawar seperti itu harus dikatakan cukup kaya. Dari mana asal orang ini, mengapa tawarannya begitu gila? Siapa tahu, ada tiran lokal dari seluruh penjuru negeri di konferensi Nanke. Menurutku, itu pasti dia. Yang lain sepertinya tidak punya kekuatan untuk menandinginya. Semua orang berdiskusi, semua perhatian terfokus pada Long Zaitian. Nona Nalan, saya ingin memverifikasi status kepemilikan tuan ini. Dalam keputusasaan, lelaki tua berambut putih itu menghela nafas dan berkata dengan lembut kepada Nalan. Oke, tolong tunggu sebentar, saya akan berkomunikasi dengan staf kami yang relevan. Mengatakan demikian, Nalan Wanru menekan headsetnya dan mengatakan sesuatu. Tidak lama kemudian, seorang anggota staf berjas kecil datang, mengobrol sebentar dengan Nalan Wanru, lalu turun. Bab 1795. Setelah staf turun, Nalan Wanru menekan headset lagi, dan dengan senyum di wajahnya, dia menatap pria tua itu. Tuan tua ini, tidak ada masalah dengan properti tamu terhormat ini. Mendengar itu, lelaki tua itu menghela nafas. Kakak Tai memang orang yang cakap, lelaki tua itu mau sujud, semoga kamu beruntung. Pria tua itu membungkukkan tangannya ke Long Zaitian dan duduk. Long Zaitian juga mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Apakah ada saudara yang ingin menawar denganmu? Long Zaitian langsung berkata, semua orang di tempat kejadian terdiam, setelah sekian lama, tetap tidak ada yang berbicara. 570 juta, temanku, aku akan bermain denganmu. Seorang wanita menawan berdiri. 600 juta. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Zaitian meneriakkan harganya lagi. Ketika wanita itu mendengar kata-kata itu, dia langsung menjadi bodoh dan menamparkan mulutnya. Jelas, dia tidak bisa lagi terus menawar dengan Long Zaitian, dan terlalu tinggi bagi Long Zaitian untuk menaikkan harga. Pria ini menghabiskan uang seolah-olah itu bukan miliknya, dan dia hanya membuka mulutnya, yang benar-benar tidak berdaya. Dari mana asal-usul sobat ini? Gila. 600 juta hal, buka saja mulutmu. Gila? Aku belum pernah melihat sesuatu yang bisa mencapai harga tinggi 600 juta. Ada diskusi konstan di antara orang-orang. Permisi, Bu, apakah Anda memerlukan verifikasi properti? Nalan Wanru bertanya lagi. Tidak perlu, gadis kecil itu mau sujud, saudara, kamu sangat berani, hari ini adalah pengalaman yang bagus, semoga kamu beruntung. Wanita mempesona itu menangkupkan tangannya ke arah Long Zaitian lagi. Melihat pemandangan ini, bola mata Suan Yuan Fei hampir meledak. Outke, bagaimana jika kamu mengatakan aku membantunya? Suan Yuan Fei berbisik pada Kelao. Tuan, sama sekali tidak. Jika kami tidak memiliki uang sebanyak itu, penawarannya setara dengan menaikkan harga. Jika konferensi Nanke secara resmi memverifikasi properti dan membuktikan bahwa kami tidak memiliki uang sebanyak itu, kami tidak akan dapat untuk membelinya. Mendengar kata-kata Suan Yuan Fei, Tuan Ke langsung kaget. Tuan mudaku, otak macam apa ini? Beraninya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Pria bermarga Long ini belum memverifikasi properti orang lain. Sepertinya dia hanya orang bodoh dengan banyak uang, jadi dia tidak akan memverifikasi properti orang lain. Pencuri terbang Suan Yuan mengerutkan kening, dan berbisik kepada Tuan Ke. Tuan, jangan lupa keberadaan seperti apa di balik konferensi Nanke. Jika Anda membuat masalah saat ini, kami pasti akan menderita kerugian besar. Tuan, lupakan saja, saya hanya punya banyak uang, jangan berkelahi. Petik 2. Tuan Ke hendak menangis, dia bisa memikirkan ide yang tidak masuk akal seperti tuan mudanya. Saya melihat tuan muda Suan Yuan dari keluarga Suan Yuan, dan saya masih ingin menawar. Pada saat ini, Long Zaitian melihat ke arah Suan Yuan Fei. Yang lain tidak bisa mendengar apa yang baru saja dikatakan Suan Yuan Fei, tapi Long Zaitian bisa mendengarnya. Lagi pula, kemampuan pendengaran dan persepsi Long Zaitian berada di luar jangkauan orang biasa. Ketika Suan Yuan Fei mendengar kata-kata ini, wajahnya langsung memerah. Tawar, aku ingin menawar. Suan Yuan Fei berkata dengan hati nurani yang bersalah. Kalau begitu keluarlah, aku benar-benar ingin bersaing dengan Tuan Suan Yuan. Long Zaitian berkata sambil tersenyum. Kontes adalah kontes,
siapa yang takut pada siapa? Xuan Yuanfei tersipu dan berteriak dengan keras. Tuan muda, jangan impulsif, dia sengaja memprovokasimu, jangan jatuh ke dalam perangkapnya. Kelao dengan cepat membujuknya, hatinya ada di tenggorokannya saat ini. Maka kamu harus keluar, jangan hanya bicara tapi jangan berlatih, biarkan semua orang melihat sumber keuangan keluarga Xuan Yuan. Dengan cibiran di wajahnya, Long Zaitian menambahkan minyak dan cuka. Bab 1796. Nama belakang Long, kamu. Mendengar ini, Xuan Yuanfei sangat marah hingga tidak bisa berkata-kata, saat ini uang di tangannya tidak lagi mendukungnya untuk bersaing dengan Long Zaitian. Keluarga Xuan Yuan dapat dianggap sebagai keluarga bergengsi di kota Nanke, tidak bisakah mereka menghasilkan beberapa ratus juta? Long Zaitian berbicara lagi, dengan seringai di wajahnya. Paman Bao, apakah kamu gila? Kamu sengaja merangsangnya untuk melakukan sesuatu. Karena kamu menginginkan benda ini, mengapa kamu ingin memprovokasi dia? Bukankah lebih baik kamu mendapatkan benda ini dengan harga lebih murah? Saat ini, Yue Nanyin berbicara, dan dia berbisik kepada Long Zaitian. Dia berada di akhir pertarungannya sekarang. Tidak masalah apakah Anda merangsang dia atau tidak. Jika Anda merangsang dia dan membiarkannya melompat ke dalam lubang, saya pikir itu sepadan. Habiskan sedikit lebih banyak uang, dan masalah menang terpecahkan. Selain itu, jika verifikasi properti gagal, harga yang dia teriakkan akan dihitung. Seringai muncul di wajah Long Zaitian, mengungkapkan niatnya. Tuan, jangan impulsif, kami tidak punya uang. Kelao dengan cepat membujuk. Tidak, aku tidak bisa menelan nafas ini. Aku ingin menawar, dan aku harus menawar. Xuan Yuanfei merasa sedikit berlebihan saat ini, dan berteriak keras. Nona Nalan, keluarga kita tidak punya banyak uang lagi, kamu tidak peduli dengan harga yang disebut tuan muda kita, sama sekali tidak peduli. Kelao tidak punya pilihan selain meneriaki Nalan Wanru dengan keras. Ketika orang-orang di tempat kejadian mendengar kata-kata ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Hahaha, apa yang kamu lakukan, apa yang akan dilakukan keluarga Xuan Yuan? Hehe, bukan karena keluarga Xuan Yuan tidak cukup kuat, itu karena mereka memiliki tuan muda patung pasir. Itu benar. Apakah Xuan Yuanfei ini sudah gila? Tuan Long ini telah menipunya, tetapi dia telah melompat ke dalam lubang Tuan Long ini. Patriark dari keluarga Xuan Yuan mengirim orang yang begitu malang ke sini. Tidak dapat dihindari bahwa dia akan menderita di konferensi Nanke. Sungguh disesalkan. Pada saat ini, semua orang membicarakannya, dan Xuan Yuanfei sudah tersipu, dan Tuan kemati-matian menghentikannya. Tuan muda, ini benar-benar tidak mungkin. Kami tidak punya uang sebanyak itu lagi. Jika Anda menawar tanpa pandang bulu, kami akan sangat menderita. Kelao dengan gila membujuknya. 610 juta, saya akan membayar 610 juta. Pada saat ini Xuan Yuanfei tersipu dan berteriak keras. Nona Nalan, tuan muda kita gila, jangan khawatirkan dia. Keluarga Xuan Yuan kita tidak punya uang sebanyak itu, kita benar-benar tidak punya uang sebanyak itu. Kelao berteriak keras. Hahaha, keluarga Xuan Yuan ini benar-benar lucu, aku sangat tertawa, hahaha. Apakah keluarga Xuan Yuan ini adalah lelucon yang dikirim oleh monyet? Pekerjaan tangan macam apa itu? Tuan muda dari keluarga Xuan Yuan mungkin bukan orang bodoh, hahaha. Saya pikir dia bodoh. Jika dia tidak bodoh, bagaimana dia bisa begitu impulsif? Dia diejek oleh Tuan Long sebelumnya. Luar biasa, hahaha. Semua orang berdiskusi, melihat Xuan Yuanfei seperti ini, mereka semua senang. Jika dia menawarkan 610 juta, saya akan menawarkan 611 juta, tetapi saya telah memverifikasi properti tuan muda Xuan Yuan ini. Jika dia tidak memiliki uang sebanyak itu, dia akan dianggap sebagai kutipan acak. Saya pikir, Nanke Conference The Official akan memberiku keadilan. Pada saat ini, Long Zaitian berbicara, nadanya dingin dan asli. Bab 1797. Paman Bao, hatimu terlalu gelap, kamu sengaja menipu Xuan Yuanfei. Yue Nanyin di samping mendengar kata-kata ini, dan tiba-tiba menatap Long Zaitian dengan heran. Xuan Yuanfei ini tidak bodoh, tapi Long Zaitian, hampir di setiap langkah, terus menyiapkan penyergapan. Itu membuat Xuan Yuanfei tidak mungkin melarikan diri, dan IQ keduanya sangat tinggi sehingga terlihat jelas bagi semua orang. Nona Nalan, tuan muda kita tidak meminta harga. Dia benar-benar tidak meminta harga.
Dia hanya bercanda. Tuan Ke berteriak keras bahwa meneriakkan harga di konferensi Nanke bukanlah lelucon, kekuatan di belakang konferensi Nanke sangat menakutkan. Bahkan keluarga Wu, keluarga pertama di kota Nanke, tidak berani menyinggung dengan mudah. Sial, teh pasir ini sangat enak. Mengapa keluarga Xuanyuan selalu memproduksi teh pasir seperti itu? Melihat situasi ini, Wu Tianhao terdiam. Jika bukan karena masalah Xuanyuan Fei sebelumnya, dia bisa dengan mudah mendapatkan barang lelang yang dia sukai. Tetapi tawaran Xuanyuan Fei ini tanpa pandang bulu seperti teh pasir, yang menyebabkan dia kehilangan hal yang begitu baik. Dia membenci Xuanyuan Fei sampai ke tulang. Tuan Xuanyuan, tolong jangan menawar sembarangan. Ini adalah konferensi Nanke. Jika Anda terus menawar tanpa pandang bulu, kami akan menganggap Anda sengaja mengganggu konferensi Nanke. Kulit Nalan Wanru jelas tidak terlalu bagus saat ini, dia menatap Xuanyuan Fei dengan ekspresi serius. Harganya masih 600 juta. Apakah ada tawaran lagi untuk 600 juta Tuan Long? Nalan Wanru memandang Long Zaitian, berbicara dengan tenang lagi. Namun, saat ini, jelas tidak ada yang melanjutkan penawaran. Harga ini sudah merupakan harga yang setinggi langit. Pada tahun-tahun sebelumnya, harga barang lelang terakhir di bawah 100 juta yuan, dan sekarang menjadi 600 juta yuan ya, itu tidak menakutkan. Saya tidak menerimanya, saya tidak menerimanya. Saya ingin membayar 700 juta, 700 juta. Di bawah perhentian ke Lao, Xuanyuan Fei masih berteriak keras. Pada saat ini, dia sudah bermata merah, dan dia dengan putus asa meminta harganya. Nona Nalan, Tuan Muda Xuanyuan Fei ini sudah menawar. Bisakah saya memverifikasi propertinya? Jika verifikasi properti gagal, apakah dia membutuhkan seseorang yang bertanggung jawab? Long Zaitian menatap Nalan Wanru dan bertanya lagi. Tuan ini, menurut aturan, seperti ini. Nalan Wanru tersenyum canggung ketika mendengar kata-kata itu, dia tidak pernah mengira bahwa lelucon seperti itu akan terjadi di konferensi Nanke tahun ini, pada saat ini. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada Long Zaitian. Nona Nalan, Anda konferensi Nanke, menghadapi situasi seperti itu, Anda seharusnya tidak melakukan apa-apa. Wajah Long Zaitian dingin dan asli. Ya benar, berapa harganya kalau tidak punya uang? Pada saat ini, Yue Nanyin berbicara, dan dia sangat membenci Xuanyuan Fei. Dia bodoh, dan sangat tidak masuk akal. Ya, apa-apaan, anggota keluarga Xuanyuan ini bodoh, kan? Betul, apa-apaan, kamu tidak perlu bertanggung jawab untuk menanyakan harga sembarangan. Bisakah keluarga Xuanyuan memiliki hak istimewa? Mungkinkah konferensi Nanke takut pada keluarga Xuanyuan? Keluarga Xuanyuan memiliki masalah besar. Pada saat ini, ada suara ketidakpuasan di tempat kejadian, dan untuk beberapa saat, ada kegembiraan. Semuanya, harap tenang dan tenang. Nalan Wanru melihat bahwa situasi di tempat kejadian sedikit di luar kendali, dan berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Xuanyuan, anggota keluarga Xuanyuan, tolong jangan ganggu pertemuan kami. Jika Anda terus seperti ini, kami harus mengikuti peraturan. Nalan Wanru melihat ke arah keluarga Xuanyuan, nadanya sangat dingin dan asli. Bab 1798. Nona Nalan, kami salah. Kelao buru-buru berkata lagi. Tuan, tolong, jangan bicara lagi, kamu tidak bisa terlalu impulsif. Kelao memohon lagi. 800 juta, saya akan membayar 800 juta. Xuanyuan Fei merasa otaknya tersumbat, dan pada saat ini, dia tidak lagi mempedulikannya, dan berteriak keras. Kemarilah, undang mereka keluar, dan minta pertanggungjawaban mereka sesuai aturan kita. Nalan Wanru berkata kepada petugas keamanan di bawah dengan wajah dingin. Konferensi Nanke telah diadakan untuk begitu banyak sesi, dan hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Masakan Xuanyuan Fei benar-benar membuat mereka sedikit tidak bisa dipercaya. Berdebar. Tiba-tiba Kelao hanya berlutut di tanah. Nona Nalan, mohon belas kasihan, Tuan Muda kami hanya impulsif, saya berjanji dia akan berhenti berbicara omong kosong. Kelao berlutut di tanah, tersipu. Jika mereka benar-benar diseret dan ditangani sesuai aturan konferensi Nanke, maka mereka pasti akan menanggung akibat yang sangat serius. Bahkan jika keluarga Xuanyuan adalah salah satu keluarga terbesar di kota Nanke, tidak terkecuali. Kamu berjanji, bagaimana kamu berjanji? Nalan Wanru sudah tidak sabar. Itu benar, apa-apaan, apakah keluarga Xuanyuan kaya akan anak-anak pembuat tongkat? Benar-benar tidak masuk akal.
Konferensi Nanke yang baik diganggu oleh orang bodoh seperti itu. Sial, ibuku tidak akan membiarkanku bermain dengan orang idiot. Semua orang mengutuk, Suan Yuanfei menangguhkan pelelangan yang baik, tidak ada yang tahan lagi. 900 juta, saya akan membayar 900 juta, haha. Suan Yuanfei berteriak panik lagi, penampilannya saat ini terlihat agak gila. Melihat ini, Tuan Ke segera menjadi cemas lagi, dia tidak punya pilihan selain memukul bahu belakang Suan Yuanfei dengan punggung tangannya. Suara Suan Yuanfei berhenti tiba-tiba, dan tubuhnya tanpa sadar jatuh ke belakang. Melihat ini, Tuan Ke menopang tubuh Suan Yuanfei. Semuanya, maafkan aku, Nona Nalan, maafkan aku, dia tidak bisa bicara sekarang, tolong Nona Nalan bermurah hati. Kelao memandangi kerumunan, menarik napas dalam-dalam dan berkata. Ketika Nalan Wanru mendengar kata-kata itu, dia tidak berbicara, tetapi hanya melihat dengan acuh tak acuh ke arah rumah Suan Yuan, dia melambaikan tangannya dan mendorong petugas keamanan pergi. Tuan Long ini menawar 600 juta yuan, apakah ada orang lain yang ingin menawar? Nalan Wanru memandang kerumunan lagi, semua orang saling memandang dengan cemas saat mendengar kata-kata itu, harganya telah mencapai level ini, itu sudah sangat menakutkan. 610 juta. Seorang wanita ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi masih menyebutkan harganya. 620 juta. Tak heran, Long Zaitian langsung menyepakati harganya. Maaf, saya memilih untuk menyerah, saya tidak berharap pria ini gila. Wanita itu menatap Long Zaitian dalam-dalam, dan hanya bisa berkata tanpa daya. Dia telah melihat tekad Long Zaitian, dan jika dia terus melawan Long Zaitian, tidak akan ada hasil yang baik, dan dia tidak seperti Suan Yuanfei. Yang paling penting adalah dia tidak punya banyak uang di tangannya sekarang, jadi dia tidak bisa mengutip dengan bebas seperti yang dilakukan Suan Yuanfei, bukan? 1 kali dalam 620 juta. 2 kali 620 juta. Nalan Wanru memandangi kerumunan, tetapi mereka berhenti berbicara dan diam. Ada lagi yang terus menawar. Nalan Wanru terus bertanya. Bab 1799. Meski harganya sudah mencapai level yang mengerikan, Nalan Wanru masih ingin menaikkannya lebih jauh. Hanya saja semua orang di tempat kejadian mengecewakannya, dan tidak ada yang terus menawar untuk waktu yang lama. 620 juta 3 kali. Selamat kepada pria ini, Anda berhasil menawar barang lelang terakhir hari ini, Little Longevity-gu. Nalan Wanru menatap Long Zaitian, matanya yang indah penuh kekaguman. Tidak sedikit orang kaya yang hadir, tetapi Long Zaitian adalah satu-satunya yang bisa menghabiskan 600 juta sekaligus. Wow, pada saat yang sama, adegan itu meledak menjadi tepuk tangan meriah. Tuan Long ini, saya tidak tahu apa latar belakangnya. Alangkah baiknya jika kita bisa berteman dengannya. Itu tidak terlihat seperti orang lokal. Kembalilah dan kenali dia dengan baik. Seseorang dengan uang sebanyak itu pasti seseorang yang melakukan hal-hal hebat. Pada saat ini, semua orang sedang berdiskusi, menatap Long Zaitian, mereka penuh dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Selamat, Tuan Long, Anda telah memenangkan item lelang terakhir hari ini. Anda adalah VIP termahal hari ini. Jika Anda tidak keberatan, Wanru mengundang Anda untuk makan malam bersama malam ini. Nalan Wanru berjalan mendekat, dia tinggi dan tinggi, mengenakan rok celah, dengan sepasang kaki giok putih menjulang, membuat para pria di tempat kejadian menelan ludah mereka. Wow, aku iri, aku sangat iri. Bisa makan malam dengan Nona Nalan adalah sesuatu yang diimpikan banyak orang. Beberapa orang menghela nafas. Sayang sekali aku miskin, kalau tidak, aku akan kehilangan semua uangku, dan aku ingin memperjuangkan kesempatan untuk makan malam dengan Nona Nalan. Kamu bilang makan malam ini, apakah akan ada program lain selain makan? Orang lain cukup cabul dan otentik. Lagi pula, Nalan Wanru adalah eksistensi yang menakjubkan, dan Tuan Long adalah tiran lokal kelas 1. Mereka berdua makan malam bersama. Saya tidak tahu apakah Tuan Long ini akan sebutkan sesuatu persyaratan luar biasa. Jika Tuan Long mengajukan tuntutan yang tidak masuk akal, apakah Nyonya Nalan akan menolak? Apakah Anda malu untuk mengatakan tidak? Hei, ini sangat sulit untuk dikatakan. Caraku memandang Nona Nalan dan Tuan Long agak tidak biasa. Orang-orang yang berhati-hati menemukan detail ini, dan ketika mereka berbicara, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit emosional. Tuan Long. Melihat Long Zaitian, kamu tidak menanggapi, Nalan Wanru berteriak lagi. Lupakan soal makan. Aku di sini hanya untuk menawar barang. Sekarang aku mendapatkan apa yang kuinginkan. Itu saja.
Long Zaitian melirik Nalan Wanru dan berkata dengan tenang. Tapi begitu kata-kata ini keluar, ada suara sensasional lainnya di tempat kejadian. Brengsek, apa yang dia katakan, aku tidak salah dengar, dia bilang makan saja. Ini. Berapa banyak orang menghabiskan banyak uang hanya untuk makan dengan Nona Nalan, dan Tuan Long ini sebenarnya menolak undangan Nona Nalan. Dia melepaskan kesempatan seperti itu, dan pada saat yang sama menolak undangan Nona Nalan. Di dunia ini, apakah ada pria yang akan menolak undangan Nona Nalan? Ada banyak diskusi di antara orang-orang. Tuan Long, menurut aturan konferensi, Anda menghabiskan waktu paling banyak di konferensi Nanke hari ini, jadi Anda memiliki kesempatan untuk makan malam bersama saya. Tentu saja, saya dengan tulus mengundang Anda sekarang. Setelah mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Nalan Wanru jelas butuh waktu lama untuk bereaksi. Apa-apaan ini, pria ini benar-benar menolaknya. Tumbuh besar, dia tidak pernah mengundang orang lain dengan mudah, tetapi dia tidak pernah ditolak oleh siapapun yang mengundangnya. Bab 1800. Tapi hari ini, saya ditolak oleh Tuan Long. Dari awal hingga akhir, Tuan Long tidak pernah menatap saya secara langsung. Baginya, dia seperti udara. Terima kasih, saya tidak membutuhkan kesempatan seperti itu. Seperti yang saya katakan, saya hanya datang untuk membeli sesuatu. Sekarang saya telah membeli sesuatu, tujuan saya telah tercapai. Long Zaitian masih berbicara dengan tenang. Tuan Long, jika Anda tidak mau, bisakah Anda memberi saya kesempatan untuk makan malam dengan Nyonya Nalan secara gratis? Seorang pemuda yang sangat jenaka berbicara mendesak. Long Zaitian tidak peduli dengan kesempatan untuk makan malam dengan Nalan Wanru, tetapi mereka sangat jarang. Sialan, aku akan memberikannya padamu secara gratis. Apa yang kamu inginkan menjadi serigala putih? Jika kamu tidak punya uang, pulanglah dan makan susu. Tuan Long, aku akan membayarmu 3 juta untuk kesempatan makan malam dengan Nona Nalan, bagaimana menurutmu? Seorang pria botak besar memarahi pria muda itu dengan kejam. Pria muda itu tampaknya adalah tuan muda dari sebuah keluarga besar, tetapi dia sama sekali tidak berani membantah pria botak besar itu. Di tempat pertemuan ini, yang bukan dari keluarga besar, bahkan tuan dan nyonya muda dari keluarga besar, pada kesempatan seperti itu, hanya bisa menjaga ekornya di antara kaki mereka. 3 juta terlalu sedikit, Tuan Long, saya akan menawarkan Anda 5 juta untuk kesempatan makan malam dengan Nona Nalan. Lihat harga saya, itu seharusnya cukup tulus, bukan? Saya akan menawarkan 10 juta, Tuan Long, pikirkanlah, harganya masih bisa dinegosiasikan. Saya menawarkan 11 juta. Saya menawarkan 12 juta. Saya menawarkan 13 juta. Kerumunan di tempat kejadian secara alami mulai meneriakkan harganya, dan harganya dengan cepat melebihi 10 juta, terus meningkat, dan jumlah orang yang meneriakkan harga masih tidak berarti berkurang. Semuanya, para tamu terhormat, menurut peraturan konferensi kita, jatah makan malam ini dilarang untuk diperjualbelikan. Melihat bantuan menakutkan semua orang, Nalan Wanru hanya bisa menghentikannya dengan segera. Itu dia, sangat disayangkan. Nona Nalan, dia tidak ingin makan malam denganmu, tapi aku mau. Kamu harus makan malam denganku malam ini. Kamu bersedia? Terlalu banyak orang yang bersedia, jadi keluarlah dari sini. Nona Nalan, lihat aku. Aku masih muda dan kuat, dan kesehatanku baik. Aku juga bisa makan malam denganmu. Semua orang di tempat kejadian mulai merekomendasikan diri mereka sendiri untuk sementara waktu, dan Nalan Wanru diam-diam menghela nafas. Untuk beberapa alasan, setelah mendengar kata-kata Long Zaitian, dia merasa agak tersesat. Mungkinkah saya sama sekali tidak tertarik dengan Tuan Long ini? Dia tidak pernah mengalami perasaan kehilangan ini. Tuan Long, jika Anda tidak ingin makan malam dengan saya di hotel, Anda juga bisa datang ke rumah saya. Wanru akan memasak beberapa hidangan spesial, mungkin itu sesuai dengan hati Tuan Long. Ini undangan pribadiku untukmu. Wanru benar-benar ingin berteman dengan Tuan Long. Saat ini, Nalan Wanru berbicara lagi. Tapi begitu kata-kata ini keluar, ada sensasi lain di tempat kejadian. Apa-apaan? Pergi ke rumah Nona Nalan. Nona Nalan memasak sendiri. Nona Nalan, jika dia tidak pergi, saya akan pergi. Saya bersedia mengeluarkan uang. Nona Nalan, saya akan menawarkan 30 juta. Bisakah saya pergi ke rumah Anda untuk makan malam? Yang masih belum dapat 30 juta, kamu bersedia, dan aku bersedia. Nona Nalan, tolong ungkapkan pendapatmu. Kerumunan itu ramai, dan untuk sesaat, Nalan Wanru merasa kewalahan. Bersambung.
Nantikan bab selanjutnya bosku.